tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Ditinggal Jorge Martin ke Aprilia, Prima Pramac Racing Team segera buka peluang jadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025 dengan nilai fantastis. MotoGP 2025 tampaknya akan menghadirkan sejumlah perubahan signifikan dalam susunan tim dan pembalap. Salah satu berita besar yang mencuat adalah kepindahan Jorge Martin ke tim Aprilia, meninggalkan Prima Pramac Racing Team. Keputusan ini membuka peluang besar bagi Pramac Racing untuk mengubah haluan mereka, dengan rumor kuat bahwa mereka akan menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025, menggantikan peran mereka sebagai tim satelit Ducati. Jorge Martin, salah satu pembalap muda berbakat di grid MotoGP, telah resmi diumumkan akan bergabung dengan Aprilia pada musim 2025. Kepindahannya ini menjadi sorotan utama mengingat kontribusi besar Martin bagi Pramac Racing selama beberapa musim terakhir. Penampilan impresifnya, termasuk beberapa kemenangan dan podium, telah membantu Pramac Racing menjadi salah satu tim satelit paling kompetitif di MotoGP. Keputusan Martin untuk pindah ke Aprilia didorong oleh ambisinya untuk meraih gelar juara dunia, serta tawaran menarik dari Aprilia yang menjanjikan proyek ambisius untuk musim-musim mendatang. Saya sangat bersemangat dengan tantangan baru ini. Aprilia memiliki visi yang jelas dan saya yakin bisa mencapai hal-hal besar bersama mereka, kata Martin dalam pernyataan resminya. Dengan hengkangnya Martin, Prima Pramac Racing Team berada di persimpangan jalan. Mereka harus menentukan arah baru untuk masa depan tim. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul kabar bahwa Pramac Racing sedang dalam negosiasi intensif dengan Yamaha untuk menjadi tim satelit mereka mulai musim 2025. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk memperkuat posisi mereka di kejuaraan MotoGP. Beralih dari Ducati ke Yamaha merupakan perubahan besar yang diharapkan dapat membawa keuntungan signifikan bagi Pramac Racing. Yamaha, yang selama ini dikenal dengan motor yang kompetitif dan dukungan pabrik yang kuat, menawarkan paket yang menarik bagi tim satelit. Kami selalu mencari cara untuk meningkatkan kinerja tim dan memberikan hasil terbaik. Kesempatan untuk bekerja sama dengan Yamaha sangat menarik dan kami sedang mempertimbangkan semua opsi yang ada, ujar Gino Borsoy, manajer tim Pramac Racing. Rumor menyebutkan bahwa nilai kerjasama antara Pramac Racing dan Yamaha mencapai angka fantastis. Yamaha dikabarkan siap memberikan dukungan teknis dan finansial yang sangat besar untuk memastikan Pramac Racing dapat bersaing di tingkat tertinggi. Dukungan ini mencakup penyediaan motor terbaru, teknologi canggih, serta akses penuh ke program pengembangan Yamaha. Yamaha melihat potensi besar dalam kerjasama dengan Pramac Racing. Mereka memiliki tim yang solid dan pengalaman panjang di MotoGP. Kami yakin kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak, kata Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing. Perjanjian ini tidak hanya akan memberikan keuntungan finansial bagi Pramac Racing, tetapi juga meningkatkan peluang mereka untuk meraih hasil yang lebih baik di kejuaraan. Kepindahan Pramac Racing ke Yamaha tentu akan berdampak besar bagi Ducati. Selama ini, Pramac Racing telah menjadi salah satu tim satelit utama Ducati, membantu dalam pengembangan motor dan memberikan data berharga dari balapan. Bagi Yamaha, mendapatkan Pramac Racing sebagai tim satelit baru merupakan keuntungan besar. Setelah kehilangan Petronas Yamaha SRT yang bertransformasi menjadi RNF Racing dan bermitra dengan Aprilia, Yamaha membutuhkan tim satelit yang kuat untuk mendukung program pengembangan mereka. Pramac Racing dengan pengalaman dan infrastruktur yang dimiliki, dianggap sebagai mitra ideal untuk Yamaha dalam upaya mereka kembali ke puncak MotoGP. Meskipun belum ada pengumuman resmi, persiapan menuju musim 2025 sudah mulai dilakukan oleh Pramac Racing. Mereka harus menyesuaikan diri dengan motor dan teknologi baru dari Yamaha, serta melakukan perubahan struktural yang diperlukan untuk mengakomodasi kemitraan ini. Tim teknis dan pembalap akan menjalani serangkaian tes untuk memahami karakteristik motor Yamaha dan memaksimalkan performanya di lintasan. Alex Rins perlahan rombak mesin YZR M1, Yamaha harus fokuskan pengembangan pada Alex Rins, biarkan Fabio Quartararo maksimalkan skill balapnya.
Dalam dunia balap MotoGP, pengembangan dan inovasi mesin merupakan faktor kunci untuk mencapai kesuksesan. Yamaha, sebagai salah satu tim besar, terus berusaha memperbaiki performa motor mereka, YZR-M1. Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian lebih diberikan kepada Alex Rins, yang perlahan namun pasti, melakukan perombakan pada mesin YZR-M1. Yamaha telah mengambil langkah strategis dengan membagi tugas antara dua pembalap utamanya. Fabio Quartararo, yang telah membuktikan dirinya sebagai pembalap utama dengan skill balap yang luar biasa, difokuskan untuk memaksimalkan performa balapnya. Sementara itu, Alex Rins diberikan tanggung jawab besar untuk fokus pada pengembangan YZR-M1 terbaru. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk menciptakan motor yang lebih kompetitif, yang mampu bersaing dengan motor-motor lain di grid MotoGP. Alex Rins, dengan pengalaman dan keahliannya, telah menunjukkan potensi besar dalam pengembangan mesin. Dalam latihan bebas MotoGP Mugello, Rins sukses mengekor Pecco Bagnaia di posisi kedua. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa arah pengembangan YZR-M1 terbaru sudah benar dan mampu menandingi performa Desmosedici GP24 dari Ducati. Latihan bebas di Catalunya menjadi ajang pembuktian penting bagi Yamaha. Alex Rins, yang selama ini bekerja keras dalam pengembangan mesin, berhasil menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan finish di posisi kedua, hanya di belakang Bagnaia, Rins membuktikan bahwa YZR-M1 terbaru memiliki potensi besar. Performa ini bukan hanya sekadar kebetulan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi dalam pengembangan motor. Namun, jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Yamaha masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses pengembangan. Konsistensi dan kestabilan performa motor dalam berbagai kondisi balap menjadi salah satu fokus utama. Alex Rins, dengan segala upaya dan inovasinya, diharapkan mampu terus membawa perbaikan yang signifikan. Sementara itu, Fabio Quartararo tetap menjadi tumpuan utama Yamaha dalam balapan. Dengan fokus penuh pada skill balapnya, Quartararo diharapkan mampu memaksimalkan potensi motor yang sudah dikembangkan oleh Rins. Sinergi antara pengembangan mesin oleh Rins dan kemampuan balap Quartararo menjadi kunci untuk mencapai hasil terbaik di setiap balapan. Strategi Yamaha dalam membagi fokus antara pengembangan mesin dan performa balap pembalap utama tampaknya mulai membuahkan hasil. Dengan Alex Rins yang terus merombak dan mengembangkan YZR-M1, serta Fabio Quartararo yang memaksimalkan skill balapnya, Yamaha berada pada jalur yang tepat untuk menciptakan motor yang lebih kompetitif. Kesuksesan dalam latihan bebas di Mugello menjadi indikator positif bahwa arah pengembangan sudah benar. Kini, harapan besar disematkan pada Alex Rins dan Fabio Quartararo untuk terus membawa Yamaha menuju puncak kejayaan di MotoGP. Alex Rins kritik upaya Fabio Quartararo, pengembangan top speed YZR-M1 mengorbankan DNA juara dunia. Ketegangan di garasi Yamaha MotoGP semakin memuncak setelah pebalap Alex Rins secara terbuka mengkritik rekan setimnya, Fabio Quartararo, atas arah pengembangan motor Yamaha YZR-M1. Rins menganggap fokus berlebihan pada peningkatan top speed motor tersebut justru mengorbankan DNA asli YZR-M1 yang selama ini dikenal sebagai motor juara dunia. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Rins menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan Quartararo dan tim pengembangannya telah merusak keseimbangan yang menjadi kekuatan utama YZR-M1. Motor ini memiliki karakteristik unik yang membuatnya unggul di berbagai aspek, terutama dalam hal kelincahan dan pengendalian. Saat kita terlalu fokus pada top speed, kita mengorbankan kemampuan manuver dan stabilitas di tikungan, yang sebenarnya adalah kekuatan utama YZR-M1, tegas Rins. Sejak diluncurkan, Yamaha YZR-M1 telah dikenal sebagai motor yang memiliki keunggulan dalam hal handling dan keseimbangan. Motor ini dirancang untuk menguasai tikungan dengan presisi tinggi, yang menjadi salah satu faktor utama dalam memenangkan balapan. Pembalap-pembalap legendaris seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo telah membawa motor ini meraih banyak kemenangan dan gelar juara dunia. Namun, dalam beberapa musim terakhir, tim Yamaha mulai mengalami kesulitan dalam bersaing di lintasan lurus dengan tim-tim lain seperti Ducati dan Honda yang memiliki kecepatan lebih tinggi.
Fabio Quartararo, yang bergabung dengan Yamaha pada 2019, menjadi salah satu pembalap yang paling vokal dalam meminta peningkatan top speed agar bisa bersaing lebih kompetitif. Fabio Quartararo mengungkapkan bahwa peningkatan top speed adalah langkah penting yang harus diambil jika Yamaha ingin tetap kompetitif di level tertinggi MotoGP. Di lintasan lurus, kita sering tertinggal. Jika ingin tetap kompetitif, kita harus meningkatkan kecepatan maksimal motor, kata Quartararo. Ini bukan hanya tentang saya, ini tentang tim dan peluang kami untuk meraih gelar juara dunia. Quartararo bekerja sama dengan tim teknis Yamaha untuk meningkatkan performa mesin YZR M1, fokus pada penambahan tenaga dan pengurangan hambatan aerodinamis. Upaya ini membuahkan hasil dalam beberapa balapan, dengan Yamaha menunjukkan peningkatan kecepatan di lintasan lurus. Namun, efek samping dari perubahan ini mulai terlihat. Alex Rins, yang baru bergabung dengan Yamaha pada awal musim 2024, segera merasakan perbedaan pada motor yang digunakannya. Rins merasa bahwa karakteristik asli YZR M1 telah banyak berubah. Sejak awal musim, saya merasa motor ini berbeda dari yang saya harapkan. Kami kehilangan stabilitas di tikungan dan motor terasa lebih sulit dikendalikan, ungkap Rins. Saya mengerti kebutuhan untuk meningkatkan top speed, tapi tidak seharusnya mengorbankan DNA motor ini. Rins menekankan bahwa DNA YZR M1 yang terkenal adalah kombinasi sempurna antara kecepatan dan pengendalian. YZR M1 adalah motor yang dirancang untuk menguasai lintasan dengan kelincahan yang luar biasa. Ini adalah motor yang bisa kita andalkan di berbagai jenis sirkuit. Jika kita kehilangan itu, kita kehilangan kekuatan utama Yamaha, tambahnya. Kritik yang disampaikan oleh Rins ini memunculkan perdebatan di kalangan tim Yamaha dan para penggemar MotoGP. Banyak yang mendukung langkah Quartararo demi perkembangan teknologi dan kebutuhan persaingan. Mereka berpendapat bahwa di era MotoGP modern, kecepatan maksimal adalah faktor yang tidak bisa diabaikan. Di era ini, setiap detik sangat berarti. Jika kita bisa mendapatkan sedikit keunggulan di lintasan lurus, itu bisa membuat perbedaan besar di akhir balapan, kata salah satu anggota tim teknis Yamaha yang mendukung pendekatan Quartararo. Namun, ada juga yang setuju dengan Rins bahwa menjaga DNA asli YZR M1 adalah kunci keberhasilan Yamaha di masa depan. Kami selalu dikenal dengan motor yang memiliki keseimbangan sempurna. Kami tidak boleh mengorbankan itu hanya untuk mengejar top speed, kata seorang penggemar setia Yamaha. Dengan musim MotoGP yang semakin kompetitif, bagaimana Yamaha mengatasi tantangan ini akan sangat menentukan perjalanan mereka selanjutnya di kejuaraan dunia. Tim harus menemukan keseimbangan yang tepat antara meningkatkan top speed dan menjaga karakteristik asli YZR M1. Yamaha kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada tekanan untuk terus berkembang dan berinovasi demi bersaing dengan tim-tim lain yang memiliki keunggulan teknologi. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk mempertahankan identitas dan kekuatan utama yang telah membuat mereka sukses selama ini. Bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi performa Yamaha di musim balapan mendatang masih menjadi tanda tanya besar. Satu hal yang pasti, perdebatan ini akan terus bergulir dan menjadi topik hangat di kalangan penggemar MotoGP. Yang jelas, baik Rins maupun Quartararo memiliki visi masing-masing tentang bagaimana Yamaha bisa kembali ke puncak kejayaan. Dan mungkin, kombinasi dari kedua pendekatan inilah yang akan membawa mereka meraih gelar juara dunia berikutnya. Alex Rins mulai temukan ritme bagus, rombak mesin ganas YZR M1 terbaru setara Ducati Desmosedici. Dalam balapan MotoGP Mugello 2024, meskipun Alex Rins belum mampu finish di posisi 10 besar, penampilannya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pembalap asal Spanyol tersebut mulai menemukan ritme yang bagus dengan YZR M1 terbaru, memberikan harapan baru bagi timnya. Pada balapan di sirkuit Mugello, Rins menunjukkan performa yang semakin baik dari seri sebelumnya. Meski masih menghadapi beberapa tantangan teknis, ia berhasil menyelesaikan balapan dengan catatan waktu yang kompetitif. Posisi finishnya mungkin belum ideal, tetapi upaya Alex Rins dalam praktice atau latihan bebas, yang ditunjukkan Alex Rins sudah patut diapresiasi. Ia mampu mengimbangi kecepatan Desmosedici EP24 milik Francesco Bagnaia.
Salah satu faktor utama di balik kemajuan ini adalah pembaruan besar-besaran pada mesin YZR-M1 terbaru. Tim mekanik Yamaha bekerja tanpa lelah untuk merombak mesin agar lebih kompetitif. Mesin ini dirancang untuk memberikan tenaga lebih besar dan handling yang lebih baik, yang diharapkan bisa memberikan keunggulan bagi para pembalap Yamaha di lintasan. Rins, sebagai salah satu pembalap yang memiliki pengalaman luas di MotoGP, memberikan masukan yang sangat berharga bagi tim dalam proses pengembangan ini. Umpan baliknya membantu tim untuk memahami area mana saja yang perlu ditingkatkan, mulai dari performa mesin hingga aerodinamika motor. Meskipun belum berhasil finish di posisi 10 besar, kontribusi Rins tidak bisa dianggap remeh. Ia terus memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan pengalamannya selama balapan. Informasi ini sangat penting bagi tim untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan lebih lanjut pada YZR-M1. Ini adalah proses yang panjang dan menantang, tetapi kami berada di jalur yang benar, kata Rins dalam wawancara setelah balapan. Setiap balapan memberikan pelajaran baru dan kami terus belajar dan beradaptasi. Saya yakin dengan kerja keras tim dan dukungan penuh dari Yamaha, kami akan segera melihat hasil yang lebih baik. Dengan peningkatan performa yang ditunjukkan di Mugello, harapan besar tertuju pada seri-seri berikutnya. Rins dan timnya optimis bahwa mereka akan terus memperbaiki diri dan meraih hasil yang lebih baik. Keberhasilan dalam menemukan ritme yang bagus ini memberikan dorongan moral yang signifikan bagi seluruh tim. Balapan berikutnya akan menjadi ujian berikutnya bagi Rins dan YZR-M1 terbaru. Dengan semangat dan kerja keras yang telah ditunjukkan, mereka siap menghadapi tantangan dan terus berjuang untuk meraih posisi yang lebih baik di klasemen MotoGP 2024. Alex Rins mungkin belum berhasil finish di posisi 10 besar pada balapan MotoGP Mugello 2024, tetapi kemajuannya dalam menemukan ritme yang bagus dan kontribusinya dalam pengembangan mesin YZR-M1 terbaru tidak bisa diabaikan. Dengan masukan yang berharga dan kerja keras tim Yamaha, ada harapan besar bahwa mereka akan segera melihat hasil yang lebih baik di sisa musim ini. Bos Yamaha, Massimo Meregali, puji kehebatan Alex Rins, tercepat kedua setelah Francesco Bagnaia di Praktice MotoGP Mugello. Gelaran MotoGP di sirkuit Mugello menjadi saksi atas performa cemerlang pembalap Alex Rins. Pembalap asal Spanyol ini berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua di sesi latihan, hanya kalah dari juara dunia Francesco Bagnaia. Penampilan impresif ini tak luput dari perhatian bos Yamaha, Massimo Meregali, yang memberikan pujian tinggi atas profesionalisme dan tekad Rins dalam mengembangkan mesin YZR-M1 terbaru. Alex Rins, yang baru bergabung dengan Yamaha pada musim ini, langsung menunjukkan adaptasi yang luar biasa dengan motor YZR-M1. Dalam sesi latihan di Mugello, Rins mencatatkan waktu yang hanya terpaut tipis dari Bagnaia, menunjukkan bahwa Yamaha memiliki potensi besar untuk bersaing di jajaran teratas. Alex telah menunjukkan performa yang sangat baik. Dia bukan hanya cepat, tetapi juga sangat profesional dalam bekerja sama dengan tim untuk mengembangkan motor, ujar Meregali. Massimo Meregali, yang dikenal sebagai sosok sentral dalam pengembangan tim Yamaha, mengakui bahwa kehadiran Rins membawa angin segar bagi tim. Sejak awal, kami melihat potensi besar dalam diri Alex. Dia memiliki kemampuan teknis yang luar biasa dan selalu memberikan masukan yang berharga untuk pengembangan YZR-M1. Hasil di Mugello ini membuktikan bahwa kerja kerasnya mulai membuahkan hasil, lanjut Meregali. Rins sendiri mengaku senang dengan hasil yang diraihnya dalam sesi latihan ini. Ia merasa bahwa kemajuan yang dicapai bersama Yamaha menunjukkan arah positif. Saya merasa sangat nyaman dengan YZR-M1. Tim bekerja sangat keras untuk memberikan motor yang kompetitif, dan saya berterima kasih atas semua dukungan yang diberikan. Kami akan terus bekerja keras untuk mencapai hasil yang lebih baik, kata Rins. Sesi latihan di Mugello ini juga menjadi bukti bahwa Yamaha mampu menghadirkan motor yang kompetitif di tengah persaingan ketat MotoGP. Mesin YZR-M1 terbaru yang dikembangkan menunjukkan performa yang menjanjikan, baik dari segi kecepatan maupun kestabilan. Meregali menegaskan bahwa tim akan terus melakukan perbaikan dan penyesuaian untuk memastikan Yamaha tetap kompetitif sepanjang musim. Proses pengembangan tidak pernah berhenti.
Kami terus mengevaluasi setiap data dan umpan balik dari pembalap untuk membuat motor yang semakin baik. Dengan dedikasi seperti yang ditunjukkan oleh Alex, saya yakin kami bisa meraih banyak kesuksesan di masa depan, ungkap Meregali. Kesuksesan Rins di sesi latihan ini juga memberikan harapan besar bagi para penggemar Yamaha. Banyak yang berharap bahwa pembalap berusia 28 tahun ini bisa membawa Yamaha kembali ke puncak kejayaan MotoGP. Kami sangat bangga dengan performa Alex. Semoga ini menjadi awal dari banyak kemenangan yang akan datang, ujar seorang penggemar Yamaha di Mugello. Dengan performa yang semakin menanjak, baik Alex Rins maupun Yamaha, menunjukkan bahwa mereka siap bersaing untuk podium tertinggi di setiap balapan. Hasil latihan di Mugello ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerminan dari profesionalisme, dedikasi, dan tekad kuat untuk terus berkembang. Semua mata kini tertuju pada balapan utama, di mana para pembalap terbaik dunia akan beradu cepat dan keterampilan di sirkuit legendaris ini. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.